Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan bumi beserta segala kekayaan di dalamnya sebagai amanah bagi umat manusia. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kita untuk memperjuangkan keadilan dan menentang segala bentuk penindasan. Selamat datang kembali sahabat beriman di ruang di mana kita akan mencoba membongkar sebuah lapisan sejarah yang seringkali tersembunyi di balik gemerlap investasi dan kerjasama internasional. Sebelum kita mulai, saya mengajak sahabat sekalian untuk menjadi bagian dari perjalanan ini dengan menekan tombol like, menyampaikan pandangan di kolom komentar, dan tentu saja subscribe, agar kita bisa terus bersama-sama menyingkap kebenaran-kebenaran yang tersembunyi. Sahabat beriman, banyak di antara kita yang mengira bahwa era penjajahan di atas bumi Indonesia telah berakhir saat bendera Belanda angkat kaki dari tanah air. Tapi pada kenyataannya, sebuah bentuk baru dari penjajahan justru datang setelahnya, bukan lagi dengan todongan senjata, tetapi lewat lembaran-lembaran kontrak, melalui proposal-proposal investasi, dan melalui korporasi-korporasi asing raksasa yang menyusup lewat pintu kerjasama ekonomi. Di balik nama besar Freeport, perusahaan yang selama puluhan tahun mengharuk emas dan tembaga dari tanah suci Papua, ada sebuah jejak kekuatan global yang nyaris tidak terlihat oleh mata telanjang. Salah satunya adalah jejak dari keluarga Rockefeller, sebuah dinasti keluarga yang mungkin paling berpengaruh dalam sejarah kapitalisme modern. Keluarga Rockefeller dikenal bukan sekedar sebagai keluarga yang kaya raya, tetapi juga sebagai sebuah simbol dari cengkraman kekuasaan korporasi atas dunia. Semuanya bermula dari seorang tokoh bernama John D. Rockefeller yang mendirikan perusahaan Standard Oil pada akhir abad ke-19. Dalam waktu singkat, Standard Oil berhasil menjadi perusahaan minyak terbesar dan paling berkuasa di seluruh dunia, sampai akhirnya ia terpaksa dibubarkan oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1911 karena dianggap telah melakukan praktik monopoli yang ilegal. Tapi, pembubaran itu sama sekali tidak mengurangi kekuasaan dinasti Rockefeller, justru malah memperluasnya secara diam-diam. Perusahaan-perusahaan pecahan dari Standard Oil yang kini kita kenal dengan nama-nama raksasa seperti Exxon, Chevron, bahkan hingga Saudi Aramco dan Marathon Oil secara de facto tetap berada dalam kendali lingkaran bisnis dan keuangan mereka. Pengaruh keluarga Rockefeller tidak hanya terbatas di dunia bisnis. Mereka dengan sangat strategis masuk ke dalam ranah pendidikan, kesehatan, keuangan, hingga ke jantung kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Rockefeller Foundation misalnya sering disebut sebagai salah satu alat soft power utama Amerika untuk mengendalikan kebijakan-kebijakan global melalui program-program sumbangan, pendidikan, dan penelitian di berbagai negara berkembang. Bahkan, beberapa laporan investigasi menunjukkan keterlibatan mereka dalam pembiayaan riset-riset ilmiah yang hasilnya kemudian digunakan untuk strategi perang dan propaganda selama era Perang Dingin. Melalui lembaga-lembaga berpengaruh yang mereka danai, seperti Dewan Hubungan Luar Negeri atau CFR, serta keterlibatan orang-orang dekat mereka di dalam lingkaran CIA, keluarga Rockefeller tidak hanya berhasil mengendalikan arus minyak dunia, tetapi juga arus informasi dan kekuasaan politik global. Salah satu tokoh kunci dari klan ini adalah Nelson Rockefeller, yang bahkan pernah menjabat sebagai wakil presiden Amerika Serikat. Keluarga ini memiliki koneksi yang sangat erat dengan para elit intelijen dan militer Amerika Serikat yang beroperasi di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Masuknya Rockefeller ke dalam dunia tambang dan energi global juga semakin memperluas jangkauan kekuasaan mereka. Tidak hanya minyak, mereka mulai masuk ke sektor-sektor tambang tembaga dan emas, dua komoditas yang memiliki peran sangat penting dalam industri militer dan teknologi. Perusahaan-perusahaan tambang besar dunia seperti Freeport-McMoRan punya sejarah panjang yang berkaitan erat dengan jaringan bisnis Rockefeller, baik secara langsung maupun melalui jaringan elit politik Amerika Serikat yang mereka kendalikan.
Ketika Indonesia memasuki era pasca kemerdekaan, Amerika Serikat melihat ada sebuah peluang yang sangat besar. Negara ini adalah negara yang luar biasa kaya akan sumber daya alam, tapi secara politik masih sangat rapuh dan mudah dipengaruhi. Dan di saat itulah banyak lembaga dan individu yang terhubung dengan jaringan Rockefeller mulai bergerak masuk. Mereka datang dengan kedok bantuan ekonomi, resit-resit ilmiah, dan tentu saja penawaran kerjasama bisnis yang menggiurkan. Lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Amerika Serikat dengan dukungan dana dari yayasan-yayasan seperti Rockefeller Foundation dan Ford Foundation, serta lembaga seperti USAID mulai membuka kantor-kantor mereka di Jakarta. Dari sinilah kita bisa mulai memahami bahwa keterlibatan jaringan Rockefeller di Indonesia bukanlah sebuah kebetulan. Mereka bukanlah sekedar orang kaya yang sedang iseng berinvestasi. Mereka adalah bagian dari sebuah mesin kekuasaan global yang memiliki sebuah tujuan jangka panjang, yaitu untuk memastikan bahwa tambang-tambang emas, tembaga, dan ladang-ladang minyak di seluruh dunia tetap berada dalam lingkaran kendali mereka. Dan Papua, yang pada saat itu status politiknya masih belum masuk di dalam wilayah NKRI, telah menjadi target eksplorasi mereka yang berikutnya. Freeport hanyalah salah satu alat yang akan mereka gunakan untuk mewujudkan tujuan besar itu. Segalanya bermula pada akhir tahun 1950-an ketika seorang geolog berkebangsaan Amerika bernama Jan Jacques Dozy secara tidak sengaja menemukan cadangan tembaga yang luar biasa raksasa di pegunungan Artsburg, Papua. Temuan ini pada awalnya sempat diabaikan karena akses untuk menuju ke lokasi tersebut sangat sulit dan status politik Papua sendiri pada saat itu masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Tapi keadaan berubah secara drastis setelah Papua dianeksasi ke dalam wilayah Indonesia melalui Operasi Trikora dan Perjanjian New York pada tahun 1962. Sebuah proses politik yang ironisnya didukung penuh oleh Amerika Serikat demi menyingkirkan pengaruh Belanda dari kawasan itu dan sekaligus untuk mengamankan kepentingan ekonomi dan strategis mereka sendiri. Pada titik inilah keterlibatan Freeport secara resmi dimulai. Akhirnya, pada tahun 1967, hanya 2 tahun setelah Jenderal Soeharto naik ke tampuk kekuasaan melalui sebuah proses yang penuh kontroversi dan menggulingkan Presiden Soekarno, pemerintah Indonesia menandatangani sebuah kontrak karya pertama dengan PT Freeport Indonesia. Kontrak itu memberikan hak konsesi eksplorasi dan eksploitasi tambang di Papua selama puluhan tahun. Dan yang paling mencengangkan, kontrak ini ditandatangani jauh sebelum wilayah Papua secara resmi melakukan penentuan pendapat rakyat atau PPIRA pada tahun 1969. Artinya, pemerintah Indonesia telah menyerahkan kekayaan tambang Papua kepada Freeport, bahkan pada saat status wilayah itu sendiri masih dipertanyakan di mata hukum internasional. Tokoh penting di balik kesepakatan ini adalah Forbes Wilson dari Freeport-McMoRan yang kemudian berhasil menjalin hubungan yang sangat erat dengan para jenderal dan elit ekonomi di era Orde Baru. Tapi di balik layar ada sosok-sosok yang jauh lebih berkuasa yang ikut bermain. Salah satunya adalah Henry Kissinger, mantan penasihat keamanan nasional Amerika Serikat yang di kemudian hari menjadi salah satu anggota Dewan Direksi Freeport. Kissinger dikenal sebagai figur yang sangat dekat dengan keluarga Rockefeller dan keterlibatannya di Indonesia sering disebut sebagai bagian dari sebuah proyek besar Amerika Serikat untuk mengamankan sumber-sumber daya penting di Asia Tenggara selama Perang Dingin. McGeorge Bundy, seorang tokoh penting CIA sekaligus presiden dari Ford Foundation, yaitu yayasan yang sangat terhubung dengan Rockefeller, juga menjadi bagian dari lobi-lobi politik dan penyebaran pengaruh di Indonesia pada masa itu. Lembaga-lembaga ini tidak hanya bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan, tetapi mereka juga secara aktif membuka jalan bagi masuknya pengaruh politik dan ekonomi Amerika Serikat, termasuk dalam hal eksploitasi tambang. Yang lebih menarik lagi, sahabat beriman, kontrak karya Freeport yang pertama disusun dengan sebuah struktur yang sangat menguntungkan bagi pihak asing.
Pemerintah Indonesia pada saat itu yang baru saja berdiri di bawah rezim Orde Baru hanya mendapatkan bagian royalti yang sangat kecil dari total keuntungan yang dihasilkan. Sementara itu, Freeport mendapatkan keleluasaan yang nyaris tanpa batas atas seluruh proses eksplorasi, eksploitasi, dan ekspor hasil tambang. Tambang Erzberg kemudian berkembang pesat dan mereka menemukan cadangan yang jauh lebih besar lagi di dekatnya yang kemudian dikenal sebagai Grasberg, yaitu salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di seluruh dunia. Selama puluhan tahun, hampir tidak ada transparansi sama sekali tentang berapa sebenarnya total keuntungan yang berhasil diambil oleh Freeport dan berapa jumlah yang benar-benar masuk ke dalam kas negara. Di sisi lain, wilayah di sekitar tambang justru mulai mengalami berbagai masalah yang sangat serius. Kerusakan lingkungan hidup yang masif, pencemaran sungai-sungai oleh limbah tambang atau tailing, dan konflik-konflik sosial yang tak kunjung usai. Sementara itu, sebagian besar penduduk asli Papua yang hidup hanya beberapa kilometer dari salah satu tambang terkaya di planet ini tetap dibiarkan hidup dalam kemiskinan yang ekstrim. Ironisnya, keberadaan Freeport juga justru semakin memperkuat kontrol militer Indonesia di tanah Papua. Sejumlah laporan hak asasi manusia internasional menyebutkan bahwa aparat keamanan negara justru lebih banyak bertugas untuk melindungi aset-aset vital milik Freeport, bukan untuk melindungi rakyat Papua itu sendiri. Dan Freeport sendiri secara terbuka memberikan dana pengamanan kepada aparat keamanan dalam jumlah yang sangat besar setiap tahunnya. Hubungan simbiosis mutualisme antara korporasi dan militer ini menjadikan Freeport sebagai seorang aktor yang sangat penting dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi di kawasan Papua. Tentu saja, stabilitas itu bukan diciptakan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan para elit di Jakarta dan di luar negeri. Seorang pejabat lokal pernah berkata dengan getir, Freeport transfer langsung ke kas daerah 4 triliun rupiah. Tetapi 4 triliun tidak tahu uang itu kemana dan dimakan oleh siapa. Selama lebih dari 5 dekade, kehadiran Freeport di Papua telah meninggalkan sebuah jejak panjang yang lebih banyak dipenuhi oleh kontroversi ketimbang oleh kesejahteraan. Meskipun tambang Grasberg disebut sebagai salah satu tambang emas dan tembaga yang paling menguntungkan di dunia, sebagian besar rakyat Papua tetap hidup dalam jurang kemiskinan yang ekstrim. Infrastruktur dasar seperti sekolah, rumah sakit, dan jalan raya di sekitar wilayah tambang justru tertinggal sangat jauh jika dibandingkan dengan nilai ekspor miliaran dolar yang dihasilkan dari perut bumi mereka setiap tahunnya. Freeport memang sempat membanggakan diri sebagai salah satu penyumbang pajak dan devisa terbesar bagi Indonesia. Tapi pada kenyataannya, kontribusi tersebut selalu berada di bayang-bayang ketimpangan yang luar biasa. Royalti yang diterima oleh Indonesia selama masa Orde Baru sangatlah minim. Bahkan setelah era reformasi, proses negosiasi ulang kontrak dengan Freeport tetap menuai banyak kritik. Pemerintah Indonesia kerap kali tidak berada dalam posisi yang kuat saat harus berhadapan dengan sebuah perusahaan tambang raksasa yang sudah sejak awal memiliki akar yang begitu kuat di jantung kekuasaan Indonesia. Kondisi ini menjadi semakin kompleks karena keterlibatan para elit global di balik Freeport tidak pernah benar-benar terbuka ke hadapan publik. Henry Kissinger, seorang tokoh yang sangat erat kaitannya dengan jaringan Rockefeller, masih duduk di jajaran Dewan Direksi Freeport hingga awal tahun 2000-an. Pengaruhnya yang begitu besar di balik layar kebijakan luar negeri Amerika menjadikan Freeport bukan sekedar perusahaan, tetapi juga sebuah alat diplomasi yang strategis. Di sisi lain, militer Indonesia juga mendapatkan keuntungan dari status quo ini, terutama lewat anggaran-anggaran pengamanan yang terus mengalir dari perusahaan tambang tersebut. Semua ini telah menciptakan sebuah ekosistem kekuasaan yang saling menopang satu sama lain dan hampir tidak ada ruang tersisa bagi rakyat Papua sebagai pihak yang paling terdampak untuk bersuara. Mereka adalah orang-orang yang menderita di atas penderitaan. Kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya bersifat sosial dan ekonomi, tetapi juga ekologis. Selama bertahun-tahun, limbah sisa pengolahan tambang atau tailing dalam jumlah jutaan ton dibuang begitu saja ke sungai-sungai, merusak ekosistem, menghancurkan sumber-sumber kehidupan masyarakat adat, dan meninggalkan sebuah luka lingkungan yang mungkin tidak akan pernah bisa disembuhkan. Tindakan-tindakan semacam ini dalam pandangan Islam adalah sebuah bentuk kerusakan di muka bumi atau fasad fil ard,
sebuah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 205, "Wa ira tuwalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hadth wan nasl, wallahu la yuhibbul fasad." Artinya, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Baru pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia akhirnya mengambil sebuah langkah besar yang bersejarah, yaitu untuk mengambil alih saham mayoritas Freeport. Melalui BUMN PT Inalum, Indonesia berhasil membeli 51% saham PT Freeport Indonesia. Tapi, keberhasilan itu pun disambut dengan pro dan kontra. Banyak pihak yang mempertanyakan, apakah pengalihan saham tersebut benar-benar akan membawa kedaulatan sejati bagi bangsa, ataukah ini justru hanya sebuah pergantian struktur kepemilikan di atas kertas? Pasalnya, banyak yang mengkritik bahwa kendali operasional, teknologi, dan kontrol atas proses produksi tambang sehari-hari tetap dipegang oleh pihak lama. Bahkan, utang yang harus ditanggung oleh negara untuk membeli saham mayoritas itu pun sangat besar, membuat publik bertanya-tanya, apakah ini sebuah nasionalisasi atau sekedar sebuah ilusi kedaulatan? Di luar perdebatan tentang angka-angka ekonomi, warisan terbesar dari keterlibatan jaringan Rockefeller dan sekutunya melalui Freeport di tanah Papua adalah sebuah model kolonialisme gaya baru, di mana penguasaan atas sumber daya alam sebuah bangsa tidak lagi dilakukan lewat penjajahan militer secara langsung, tetapi dilakukan melalui kontrak-kontrak yang timpang, melalui kerjasama dengan elit lokal yang korup, dan melalui pengaruh kekuasaan ekonomi yang mencengkeram. Freeport bukan hanya soal sebuah tambang, ia adalah sebuah simbol dari bagaimana Indonesia selama puluhan tahun mungkin telah dikelola bukan untuk sebesar-besar makmuran rakyatnya, tetapi untuk melayani kepentingan korporasi global yang terhubung langsung dengan para elit kekuasaan di Barat. Kini, ketika wacana tentang kedaulatan ekonomi dan hilirisasi sumber daya alam kembali digaungkan, nama Freeport akan tetap menjadi sebuah pengingat pahit bahwa pertarungan terbesar bangsa Indonesia bukanlah sekedar melawan kemiskinan, tetapi juga melawan sebuah sistem global yang sejak lama telah menjadikan negara ini hanya sebagai sebuah lumbung sumber daya yang tidak pernah benar-benar dikuasai sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan kita manfaat dan membuka wawasan kita tentang perjuangan bangsa ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Yang benar mutlak datangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan segala kekhilafan atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Terus ikuti perjalanan kita dalam menelusuri kisah-kisah seru dan penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.